Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Clarissa Siregar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Darawati Fauzia. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Liandra Aisyah Marji, SEMM. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Apa itu keputusan investasi modal? Keputusan investasi modal adalah keputusan yang berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal disebut dengan penganggaran modal. Jenis-jenis proyek penganggaran modal. Yang pertama ada proyek independen. Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua, proyek eksklusif adalah proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Model non-diskonto. Model non-diskonto menilai waktu dari uang, sedangkan model diskonto mempertimbangkan secara efisien. Periode pengembalian. Salah satu model non-diskonto adalah periode pengambilan, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Rumusnya yaitu periode pengembalian sama dengan investasi awal atau arus kas tahunan. Pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa. Dengan asumsi investasi dikonsumsi secara merata, investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan I ditambah S di dalam kurung 2. Model diskonto dengan metode nilai sekarang bersih. Model diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memastikan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Dua model diskonto ini nilai sekarang bersih dengan tingkat pengembalian internal. Definisi nilai sekarang bersih atau NTP merupakan selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Pasca audit proyek modal. Pasca audit merupakan analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Yang pertama, Hanley Medical Company. Komisi akuisisi modal pada divisi proyek kelima di Hanley Medical memproyeksikan penghematan untuk investasi generator RF pada pabrik industri jarum suntik. Penghematan diproyeksikan serta analisis NPV dan IRR dilakukan dengan menggunakan penghematan yang diproyeksikan. Berdasarkan analisis tersebut, proyek ini disetujui. Namun, bagaimana dengan kinerja investasi tersebut? Masalah apa yang ditemukan? Penyesuaian apa yang disesuaikan? Selanjutnya, manfaat pasca audit. Perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa modal. Manfaat pasca audit yang pertama, dengan mengevaluasi pasca audit
audit menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana. Yang kedua, dampak terhadap perilaku manajer. Manajer melakukan perhitungan atas hasil pengembalian keputusan investasi modal. Mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Tetapi, pasca audit memakan biaya yang cukup besar. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, pasca audit memiliki keterbatasan lainnya. Proyek saling eksklusif NPV dibanding dengan IRR. Baik NPV maupun IRR menghasilkan keputusan bagi proyek independen. Sebagai contoh, jika NPV lebih besar dari 0 dan IRR juga lebih besar dari tingkat pengembalian yang diminta, maka kedua model mengisyaratkan keputusan yang tepat. NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal. Yang pertama, NPV mengasumsikan setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan metode IRR mengasumsikan setiap arus kas yang masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Yang kedua, metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan metode IRR mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. Konversi arus kotor kas menjadi arus setelah pajak. Untuk menganalisis pengaruh pajak arus kas biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek dan arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan untuk pengaruh pajak disebut arus kas keluar dan arus kas masuk bersih. Yang pertama, arus kas setelah pajak sama dengan tahun 0. Arus kas keluar bersih pada tahun 0 adalah selisih antara biaya awal proyek dan setiap arus kas masuk yang secara langsung berhubungan dengannya. Arus kas masuk yang muncul pada waktu akuisisi termasuk penghematan pajak dari penjualan aktiva, kas dari penjualan aktiva, dan keuntungan pajak lainnya seperti kredit pajak, keuntungan penjualan aktiva, menghasilkan pajak tambahan sehingga mengurangi hasil kas yang diterima dari penjualan aktiva lama. Yang kedua, arus kas setelah pajak. Arus kas setelah pajak tahunan merupakan jumlah dari laba proyek setelah pajak dan beban non-kas. Penghitungan dan penyesuaian arus kas. Yang pertama, peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Yang kedua, penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Penyesuaian peramalan untuk inflasi. Dalam suatu lingkungan inflasi, pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal terdiri atas dua unsur. Yang pertama, tingkat real, dan yang kedua, unsur inflasi, atau investor meminta premi sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli mata uang lokal. Keterangan tingkat pengembalian yang diminta atau yang seharusnya biaya modal yang digunakan dalam analisis investasi modal mencerminkan komponen inflasi ketika analisis NPV dilakukan. Inflasi juga harus dilibatkan dalam memprediksi arus kas operasional. Menganalisis investasi modal. Investasi modal sama dengan lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan manufaktur yang canggih,
investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun, sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada secara efisien. Yang pertama, bagaimana investasi dibedakan? Investasi dalam proses manufaktur yang terotomatisasi adalah jauh lebih kompleks dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar di masa lalu. Bagi peralatan standar, biaya langsung akuisisi mencerminkan investasi sebenarnya. Pada manufaktur yang terotomatisasi, biaya langsung mencerminkan sedikitnya 50 atau 60% dari total investasi. Kedua, bagaimana estimasi arus kas operasional dibedakan? Estimasi arus kas operasional dari investasi dalam peralatan standar memiliki ciri yang mengandalkan manfaat berwujud yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti penghematan langsung dari tenaga kerja, listrik, dan sisa bahan baku. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan pentingnya mempertimbangkan manfaat tak berwujud dan tak langsung. Misalkan sebuah perusahaan yang sedang mengevaluasi investasi potensial dalam sistem manufaktur fleksibel, pilihan yang dihadapi perusahaan adalah melanjutkan produksi dengan peralatan tradisional yang diharapkan masih bertahan selama 10 tahun, atau beralih ke sistem baru yang juga diharapkan memiliki umur manfaat selama 10 tahun. Tingkat diskonto perusahaan adalah 12%. Dengan menggunakan data tersebut, nilai sekarang berseri dari sistem yang diajukan dapat dihitung sebagai berikut. Nilai sekarang $4 juta dikali 5,65 sama dengan $22.600.000 dikurangi investasi sebesar 18 juta. Nilai sekarang bersih sebesar $4.600.000. Nilai sekarang bersih adalah positif dan besar sehingga menandakan diterimanya FMS secara jelas. Akan tetapi, hasil tersebut sangat bergantung pada pengakuan eksplisit dari manfaat tak berwujud dan manfaat tak langsung. Jika manfaat tersebut dihilangkan, maka total penghematan langsung adalah $2,2 juta dan NPV menjadi negatif. Nilai sekarang $2.200.000 dikali 5,65 sama dengan $12.430.000 dikurangi investasi sebesar 18 juta. Nilai sekarang bersih adalah sebesar $5.570.000. Tingkat diskonto. Secara teori, jika arus kas masa depan diketahui dengan pasti, maka tingkat diskonto yang tepat merupakan biaya modal perusahaan. Untuk mengilustrasikan pengaruh tingkat diskonto yang berlebih, asumsi tingkat diskonto yang tepat adalah 12%. Tetapi yang diberlakukan perusahaan adalah 18%. Nilai sekarang bersih dengan menggunakan tingkat diskonto 18% dihitung sebagai berikut. Nilai sekarang $4 juta dikali 4,494 sama dengan $17.976.000 dikurangi investasi sebesar 18 juta. Nilai sekarang bersih sebesar $24.000.
Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.